Halo kalian semua para investor dan holders kripto dimanapun kalian berada, welcome back again to this channel ya. Balik lagi dengan saya tentunya di sini. Maaf ya teman-teman, di sini saya lebih bersemangat karena Bitcoin sudah menyentuh new ATH-nya teman-teman. Bitcoin sudah melampaui $100.000 dan ini sesuai dengan prediksi yang selalu saya bilang ya teman-teman, yang selalu menjadi keyakinan saya bahwa akhir tahun ini Bitcoin pasti akan menyentuh $100.000. Dan buat kalian semua yang sudah profit dari Bitcoin, saya ucapkan happy cuan ya buat kalian semua. Dan mungkin yang menjadi pertanyaan sekarang, apa sih artinya dari kenaikan Bitcoin ini? Nah, di video kali ini ya saya pengen ngebahas salah satu meme coin yang sepertinya ini menjadi favorit kita semua ya. Tentu saja PP teman-teman. Dan apa sih dampak untuk meme coin, terutama untuk PP di sini dari kenaikan Bitcoin ini teman-teman? Mungkin kita akan bahas ya langsung teman-teman. Di sini kalau kita ngelihat ya, untuk market cap cryptocurrency ini secara global meningkat teman-teman selama satu hari terakhir di 4,11%. Dan untuk volume market juga secara total yang meningkat di 10,88%. Dan kalau kita ngeliat Fear and Greed Index-nya tentu saja masih ekstrim teman-teman, skornya masih di 85 dan harga Bitcoin sekarang dijual di $102.500 teman-teman. Dan ini sepertinya ada koreksi sedikit ya, karena tadi saya sempat ngeliat sudah menyentuh di 103.000. Dan untuk peningkatan selama satu harinya ya, Bitcoin ini kinerjanya bagus banget, peningkatannya di 5,91%, hampir 6% teman-teman. Ini membuat tren satu minggunya meningkat di 7% lebih. Dan kalau kita ngelihat di sini ya teman-teman, secara global ya dari kenaikan Bitcoin ini, untuk altcoin yang non meme coin ya, ini saya rasa tidak terlalu berdampak teman-teman. Di sini contohnya seperti XRP, Solana, BNB, kemudian ada Cardano malah mengalami koreksi teman-teman. Malah Tron juga dan Avalanche mengalami koreksi. Dan kalau kita ngelihat di sini ya, altcoin non meme ini yang meningkat cuma Ethereum teman-teman. Di sini Ethereum terdampak juga. Ethereum sekarang meningkat ya selama satu hari terakhir ini di 3,66%. Dan ini juga tren satu minggunya jadi meningkat di 7,19%. Harga jual Ethereum sekarang on the way ke $4.000 teman-teman. Dan saya yakin ya, kalau Bitcoin masih terus seperti ini, kemungkinan nanti malam atau besok Ethereum sudah bisa menyentuh di $4.000. Dan kenaikan Ethereum ini cukup penting ya teman-teman. Karena apa? Karena dengan kenaikan Ethereum ini tentu saja akan mengangkat value aset-aset yang berada di dalam ekosistemnya. Contohnya seperti apa teman-teman? Seperti PP di sini. PP meningkat di 2,67% selama satu hari terakhir, dan ini membuat tren satu minggunya meningkat di 10,53%. Dan kalau kita ngeliat meme coin rata-rata memang meningkat ya teman-teman. Ini imbas dari kenaikan harga Bitcoin. Kalau kita ngeliat Dogecoin di sini peningkatannya di 4,6%, Shiba Inu di 3,9%, dan PP seperti tadi saya bilang di 2,67%. Tapi di sini untuk token Wave dan Bong malah mengalami koreksi ya. Tapi secara global kalau kita ngeliat rata-rata pada hijau ya teman-teman untuk aset yang berada di dalam ekosistem meme coin. Dan mungkin spesifik di sini saya akan ngebahas PP ya. Apa sih yang selanjutnya akan terjadi untuk PP teman-teman setelah kenaikan Bitcoin dan juga Ethereum? Nah, di sini ya ada satu berita teman-teman yang saya rasa ini sepertinya masuk akal, dan saya rasa prediksi ini kemungkinan besar akan terjadi. Akumulasi koin PP memberikan sinyal dorongan harga kuat. Mungkinkah keuntungan 7 kali menjadi keuntungan berikutnya untuk PP? Coba kita lihat ya teman-teman di beritanya. Di sini yang pertama teman-teman ya, indikatornya dilihat dari mana? Di sini indikatornya dilihat dari paus PP atau whale ya, yang mengumpulkan 10 triliun token PP. Dan PP di sini mengalami lonjakan optimisme investor didorong oleh meningkatnya aktivitas paus dan penurunan signifikan dalam pasokan PP di bursa. Dan data sentimen juga menunjukkan penurunan PP yang dipegang bursa mengurangi tekanan jual dan menunjukkan meningkatnya minat dari investor besar yang pengaruhnya dapat mendorong pergeseran harga yang signifikan. Dan dari pergerakan paus ini, apakah ini bisa membuat PP melonjak 7 kali? Koin PP baru-baru ini melampaui tonggak penting, diperdagangkan di $0,2 ya dengan 40 di belakang koma, dan menembus titik ATH-nya yaitu di $2524 dengan 40 di belakang koma pada tanggal 14 November kemarin. Dan lonjakan harga sebesar 120% selama sebulan terakhir telah mendorong PP ke nilai saat ini yaitu di $2067 dengan 40 di belakang koma. Dan kalau kita ngelihat sekarang ya, naik lagi teman-teman, harganya di $2156 dengan 40 di belakang koma. Yang mana ini kinerja yang cukup bagus dari PP ya. Dan analisis grafik teman-teman kalau kita ngelihat di sini ya, ini menunjukkan pola bullish engulfing ya, yang menunjukkan momentum kenaikan yang berkelanjutan. Panji bullish menunjukkan target di $151 teman-teman dengan 30 di belakang koma. Dan ini artinya sudah memangkas 1 nolnya lagi ya, yang berpotensi menyebabkan kenaikan sebesar 658%. Penurunan harga di bawah garis tren bawah Panji di bawah $1650 dengan 40 di belakang koma akan menandakan pergeseran sentimen pasar dan peningkatan risiko penurunan. Dan kalau kita ngelihat di sini ya, menurut analis terkini PP dapat mengalami rally 7 kali lebih lanjut didorong oleh meningkatnya akumulasi paus dengan lebih dari 10 triliun token yang dilaporkan diperoleh. Sentimen pasar di sekitar PP tetap sangat optimis, dan secara keseluruhan minat pasar yang meningkat dan indikator teknis menunjukkan prospek yang sangat optimis untuk PP dan menjadikannya aset
yang perlu diperhatikan dengan seksama menjelang tahun 2025. Nah, ini saya setuju ya teman-teman terkait untuk prediksi PP seperti ini memang harus diperhatikan ya, karena banyak faktor di belakangnya ya yang membuat PP ini memang harus diperhatikan, dan PP ini memiliki potensi yang sangat besar ke depannya. Contohnya seperti di video saya kemarin ya, itu saya sudah bahas juga terkait bagaimana PP ini bisa meningkat dan alasannya apa aja sih PP ini tetap bisa ngepam teman-teman dalam waktu dekat. Mungkin banyak yang skeptis ya, banyak yang ngomong kalau misalnya PP nggak mungkin bisa naik lagi karena total supply-nya sudah terlalu banyak, kalaupun mau naik tidak akan besar-besaran. Ya mungkin boleh ya orang beropini seperti itu, atau mungkin dia punya analisa sendiri, silahkan teman-teman. Tapi saya yakin ya banyak faktor di baliknya yang membuat PP ini layak teman-teman, yang membuat PP ini punya potensi besar ke depannya. Yang pertama ya, secara fundamental teman-teman, ini sudah sering banget saya omongin, developer dari PP sendiri sudah tidak ada campur tangannya lagi ya teman-teman untuk PP Coin tentunya. Dan di situ ya teman-teman, kalau kita ngelihat ini sama halnya seperti Bitcoin. Bitcoin ketika waktu itu diluncurkan ya sudah diluncurkan memang murni dikelola oleh pasar dan tidak dipegang oleh developer atau tidak diatur oleh developer. Dan ini sama halnya dengan PP teman-teman. Walaupun di sini mungkin secara total supply itu PP lebih banyak ya, tapi secara fundamental teman-teman kita bisa ngeliat kalau PP ini diluncurkan dengan konsep meme ya, dan dengan konsep yang tidak ada tujuan atau tidak ada value sama sekali. Jadi betul ya, ini murni untuk harganya itu diatur oleh pasar dan komunitasnya. Jadi itulah alasannya kenapa saya masih percaya dengan PP. Dan kemudian teman-teman, faktor yang kedua di sini ya, yang saya lihat di sini paus sering banget ya untuk ngambil keuntungan atau take profit dari PP. Ini artinya banyak para investor besar ya yang memiliki dana besar yang berani menginvestasikan uangnya di aset kripto yang notabene ini cuma meme yang tidak ada value-nya. Kenapa orang-orang besar ini mau menginvestasikan uangnya di PP? Nah, itu kan yang jadi pertanyaan. Berarti mereka percaya kalau PP ini akan menguntungkan di masa depan dan mereka akan take profit pada saat yang tepat. Nah, jadi itu ya teman-teman, konsepnya seperti itu. Makanya kenapa saya masih percaya dengan PP ini. Dan kemudian juga ya mungkin faktor X, ini faktor yang ketiga ya. Di sini kalau kita ngelihat ya untuk PP sendiri ini mengangkat karakter dari PP The Frog ya. Yang mana PP The Frog ini secara kultural ya memiliki pendekatan khusus dengan masyarakat di Amerika teman-teman. Karena komiknya mungkin kalian bisa googling, kalian bisa searching ya. Dan di situ teman-teman itu membuat sentimen dan interestnya sangat tinggi teman-teman untuk PP. Makanya saya bilang ya banyak faktor-faktor di baliknya yang membuat PP ini layak teman-teman. Yang membuat PP ini merupakan koin yang memiliki potensi untuk masa depan. Mungkin kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan mungkin koreksi kalau saya salah, mungkin kalian bisa diskusi di kolom komentar. Dan anyway teman-teman, buat kalian semua tetap ya hati-hati, omongan dari saya juga jangan terlalu dipercaya. Kalian harus cari berita-berita pembanding, kalian harus juga cari informasi-informasi pembanding supaya keputusan kalian untuk berinvestasi jadi semakin kuat. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan ingat sekali lagi teman-teman, kalian harus tetap riset mandiri atau kalian harus tetap do your own research agar keputusan kalian nanti tidak berujung di penyesalan. Mungkin segitu aja ya yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video ini, dan terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Dan anyway teman-teman, kalau kalian ingin mendapatkan update video terbaru atau pembahasan baru, kalian bisa langsung aja join di Telegram grup Cryptonesia ya. Di sana nanti kita bisa sharing teman-teman. Saya bisa sharing mungkin berita-berita terbaru ataupun ada sesuatu hal yang baru bisa saya sharing di sana. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, mungkin segitu aja. Akhir kata, sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.